Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita kembali mengkaji tafsir surat pendek yang kita kaji dari Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih dalam buletin yang kedua, yaitu mengenai ayat Maliki Yaumiddin. Baik, saya tuntun surat Al-Fatihah lagi, silakan untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masih berada pada ayat keempat. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, kemarin saya sudah bahas sampai catatan dari Tafsir Jalalainnya. Ada di situ, bisa dilihat di halaman kedua. Maliki Yaumiddin adalah yang menguasai hari pembalasan. Kemudian yang kedua, ad-din, ada dua makna di situ. Pertama bermakna al-jaza, berarti pembalasan. Makna yang kedua ad-din, itu artinya amal. Seperti pada ayat lakum dinukum waliyadin.
bagi kalian amal kalian, bagiku amalanku. Atau bisa juga dimaknakan agama, bagi kalian ya agama kalian, bagiku agamaku. Maka tidak ikut campur pada amal atau urusan agama orang lain. Nah, itu bentuk toleransi yang sebenarnya. Terus yang ketiga, Maliki yaumiddin. Artinya Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Dan itu sangat-sangat adil. Allah akan wujudkan peradilan pada hari kiamat. Di dunia bisa jadi kita tidak dibuat adil oleh sama manusia, namun Allah itu akan sangat-sangat berbuat adil. Kemudian yang keempat, Allah secara terus-menerus daiman memiliki segala perkara pada hari kiamat. Jadi Allah yang menguasainya terus-menerus. Jadi bukan satu waktu saja. Kalau sifat kekuasaan di dunia, mau menjabat jadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi raja, wilayahnya terbatas, waktunya pun terbatas. Ya, wilayahnya terbatas, waktunya pun terbatas. Kalau Allah tidak. Allah kuasa itu selamanya, bukan sementara. Kekuasaan Allah tanpa batas. Kalau manusia berkuasa itu pasti punya batasan. Namun aturannya kalau itu milik, ini kalau bicara masalah kepemilikan individu, kepemilikan perorangan, maka tidak boleh ada yang melanggar. Karena Allah kuasakan pada orang ini untuk menguasai, misalnya dia kuasai tanah, maka tanah itu berarti jadi miliknya. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu malimriin illa bitibi nafsihi, illa bitibi nafsin minhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, tidak halal harta seseorang sampai dia ridha, dia izinkan harta tersebut dipakai. Juga berdasarkan kaidah fikih, siapa yang telah mendapati sesuatu terlebih dahulu, man sabaqa ila syai', siapa yang mendapati sesuatu terlebih dahulu, fahuwa aula bihi, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Si A dia buat suatu barang, terus dia dapat hak paten, hak cipta dari barang tersebut. Maka kalau dia dahului dari yang lainnya, maka dia yang berhak. Yang lainnya kalau mau pakai barangnya, mau pakai hak patennya, mau pakai hak ciptanya, harus minta izin. Maka dalam Islam kepemilikan individu itu terjaga. Walaupun tadi kita katakan semua itu milik Allah, ya. Tapi Allah sudah kuasakan pada tiap individu untuk kuasai barangnya masing-masing. Maka kalau ada tetangga punya pohon mangga, mau ngambil, apa yang mesti dilakukan? Apa dulu, Pak? Hah? Minta izin atau tidak? Minta izin dulu. Itu mangganya siapa? Wah, itu enak. Nah, ini bukan hanya enak-enak. Minta izin dulu. Oh, ini orang yang punya, ini pas pohon mangga ini di alamannya, minta izin pada yang punya dulu. La yahil, tidak halal tuh sampai illa bitibin nafsi minhu, sampai dengan izin orang tadi. Dia ridho atau tidak.
Kalau tidak ridho berarti nggak boleh. Sampai pun itu harta milik orang kafir, nggak boleh dilanggar hak milik orang kafir sampai dengan izinnya. Paham Pak? Itu mangga tadi itu milik tetangga non muslim. Boleh nggak dicolong tadi? Nggak boleh. Walaupun jenengan bilang, wah aku wong kafir wae kok. Iya wong kafir. Nggak boleh. Itu hak milik dia. Harus dengan izinnya. Gak izin berarti nyolong. Nah, tadi kita bahas hak cipta, hak paten. Maka kalau ada suatu produk, suatu barang, kalau zaman ini berarti ada software. Kalau itu sudah memang ada hak ciptanya, hak miliknya, hak patennya, harus kalau disuruh beli maka beli, nggak boleh dibajak. Maka dari hadis tadi menunjukkan kalau pakai software bajakan tidak boleh. Pakai software bajakan nggak boleh. Walaupun bilang wah saya cuma pakai sendiri saja, nggak boleh. Zolimi orang lain. Ustaz saya pakai laptop, saya pelajar. Wah saya kalau nggak pakai software bajakan nggak bisa nanti untuk kerjakan tugas-tugas saya. Ya nggak usah pakai laptop. Rental. Konsekuensi beli laptop berarti beli segala isinya di dalam. Ada situ Office, ada di situ Word, ada di situ Excel, semuanya harus dibeli. Satu paket dengan beli laptop. Udah saya nggak mampu, ya sudah nggak usah pakai laptop. Kalau nggak pakai yang gratisan, biar tidak zolimi hak orang lain. Islam ajarkan kayak gitu, biar nanti kita tidak dizolimi juga oleh orang lain. Kalau kita dizolimi orang lain kita nggak suka, maka jangan zolimi yang lain. Gitu. Walaupun alam jagat raya ini milik Allah, tapi Allah kuasakan pada tiap individu punya kepemilikan pada harta tertentu. Sehingga kalau harta orang lain ingin dipakai harus meminta izin. Kemudian yang kelima, Maliki Yaumiddin adalah sifat dari Allah, berarti Allah yang menguasai hari pembalasan secara terus menerus. Allah yang kuasai hari pembalasan, berarti ada nanti akan dibalas di akhirat. Kezoliman tadi yang seperti kita sebut nanti akan dibalas. Namun di hari kiamat kalau kezoliman tadi dizolimi dengan uang, tidak bisa lagi ditebus dengan uang. Yang ada penebusannya adalah dengan menggunakan amal soleh masing-masing. Karena nggak ada lagi duit, ya toh? Nggak ada lagi uang nanti pada hari kiamat. Yang ada apa? Amal soleh masing-masing. Maka tadi ada yang dizolimi. Yang menzolimi ini amalnya diambil, ditarik pada orang yang dizolimi tadi. Maka kalau kita jadi posisi orang yang menzolimi, amal kita akan berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi, bisa jadi minus. Orang yang amalannya minus tadi bangkrut tuh berarti tuh. Wes beramal kan? Minus kan? Bangkrut tuh. Nah, itu namanya muflis. Muflis itu apa? Bangkrut, namun bukan bangkrut harta. Namun bangkrut apa? Amal. Tadi dipakai amalnya untuk apa? Tebus apa tadi? Kezoliman yang dilakukan. Yang enaknya itu orang yang dizolimi.
Wis difitnah, diambil hartanya, ya toh? Keuntungan dia apa? Keuntungan dia apa, Pak? Hah? Amal tadi dapat tuh. Maka kalau kita difitnah orang itu, alhamdulillah, besok paling aku untung ya. Dari sisi itu untung, namun biasanya sakit hati juga kalau difitnah. Manusia itu sifat manusiawi. Masa difitnah orang sakit hati. Tapi ketika dia sabar, nah itu tadi kebaikan orang lain dia dapat. Transfer ke dia. Nah, itu adil, itu hukuman yang adil nanti pada hari kiamat. Kezaliman diselesaikan. Sama juga kalau ada yang berutang, mampu untuk bayar, gak bayar-bayar. Dilunasi pakai apa? Dilunasi pakai apa, Pak? Amal. Oh, dulu utang 2 juta, mampu dia bayar ya. Beda kalau orang gak mampu, ini mampu dia bayar. Malah 2 juta yang dia punya dia pakai untuk beli yang lain. Beda kalau nggak mampu, ini mampu. Maka ketika dia mampu, dia nggak mau bayar utang tadi, nah di hari kiamat diselesaikan. Caranya apa? Amal soleh dipakai untuk nyaur utang. Nggak ada lagi 2 juta kok. Hari kiamat kan nggak bawa uang. Berarti diambil amalnya untuk nutupi utang 2 juta tadi. Lunasi. Makanya itu pentingnya kalau mau meninggal dunia itu kan biasanya ditanyakan siapa yang merasa punya piutang pada orang ini, mohon laporkan pada keluarga biar nanti keluarga yang melunasinya gitu. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Namun kalau ada ya sudah keluarga nyaur utang tadi itu. Tujuannya apa? Nah, biar nanti di hari kiamat amal orang ini tidak ditransfer untuk melunasi utang. Adil toh itu? Adil. Itu pada hari kiamat itu nggak ada hukum yang nggak adil itu adil sekali. Ya makanya banyak doa pada Allah, ya Allah, mungkin utangku cepat lunas ya Allah, biar nanti nggak bayar pakai amal soleh. Terus yang keenam, malik artinya yang menguasai, merajai, sedangkan malik maknanya panjang artinya memiliki. Sekarang kita lihat penjelasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka di sini katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'una 'alal ibadati wa ghairiha. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan bertauhid, dan lainnya kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam beribadah dan lainnya. Coba lihat catatan dari tafsir Jalalain, ibadah itu hanya untuk Allah semata. Gak boleh ibadah ini satupun ditujukan kepada selain Allah. Walaupun kesehariannya orang ini sholat, namun ada satu ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka jatuh dalam kesyirikan.
Ustadz, apa yang dimaksud dengan syirik? Kata para ulama, syirik itu adalah tasbihun lil makhluki bil khaliqi. Makhluk itu disamakan atau diserupakan dengan sang khalik. Siapa sang khalik? Allah. Berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Bisa jadi dari sisi perbuatan Allah. Ada yang menyatakan ada makhluk yang bisa beri rizki secara khusus. Ya Allah juga beri rizki, namun ada makhluk yang bisa kasih dia rizki secara khusus. Apa contohnya? Tuyul. Syirik dalam rububiyah. Contoh lagi, kan bumi ini, langit dan bumi siapa yang kuasai? Allah. Maka menyatakan satu bagian bumi saja dikuasai oleh satu makhluk. Berarti menyamakan toh? Menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik berarti itu. Berarti menyatakan ada satu makhluk, mau manusia, apa jin, kuasai satu gunung. Berarti syirik. Ya, bukan kuasai tanah ya ini. Dia pokoknya kuasai ini. Kalau ada yang mau macam-macam, mau harus kasih ritual-ritual dulu pada dia itu. Dia yang kuasai gunung ini kok. Terserah mau pakai sesaji apa yang lainnya. Atau misalnya suatu laut. Laut apa? Kidul. Ada yang kuasai laut ini. Maka kalau datang bencana-bencana, pokoknya buat sesaji untuk penguasa laut selatan tadi. Syirik nggak itu? Menyamakan Allah dengan makhluk nggak? Iya. Siapa yang kasih kekuasaan kepada makhluk tadi? Siapa yang kasih coba? Apa Allah ngasih? Enggak. Allah pernah nyatakan ada satu makhluk kuasai laut tadi? Tidak. Siapa yang kuasai secara mutlak? Allah. Berarti kalau dia samakan Allah dengan makhluk tadi, terjatuh dalam apa? Syirik. Itu dalam hal kekuasaan, sama juga dalam hal ibadah. Bisa jadi ibadah lahiriah, bisa jadi ibadah batin. Ibadah batin apa? Di dalam ya. Ibadah lahiriah yang punya wujud itu kita lihat. Sujud. Iya toh? Nah, sujud. Tawaf. Tawaf. Keliling apa? Ka'bah. Keliling Ka'bah. Berarti yang boleh dikelilingi cuma apa? Ka'bah saja. Kelilingi kubur? Syirik nggak? Syirik. Kenapa? Nyamakan dengan tawaf. Karena tawaf itu atas perintah Allah cuma keliling apa? Ka'bah. Keliling Ka'bah, nyembah Ka'bah enggak. Allah perintahkan itu. Jalani syariat. Syariat ini enggak boleh disamakan dengan yang lain. Ya. Ada lagi bentuknya lahiriah, sembelihan. Apa istilahnya? Tumbal. Sesaji. Pakai kepala apa? Nah. Kenapa enggak kepala ayam? Ya murah. Orang yang berbuat syirik itu pasti milih yang mahal-mahal, enggak mungkin kasih murah-murah. Kualat kamu nanti itu, bahaya kamu itu. Pasti milih yang paling bagus. Namun kalau kita itu kalau kurban, milih yang paling murah. Iya toh, Pak? Wah, pokoknya saya bisa kurban, padahal duitnya banyak. Namun cari yang paling apa? Murah.
Berarti kalah karo wong musyrik ta? Lah wong musyrik itu milih, wah pokoknya kerbau yang paling bagus, yang paling lemu, warnanya khusus. Nah itu. Jadi tumbal tadi. Menyamakan ibadahnya ini pada Allah, dia samakan pada makhluk. Termasuk juga kalau bentuk ibadahnya itu batin, di dalam hati, kadang itu berupa ketergantungan. Ketergantungan apa? Hati. Kita kan disuruh tawakal pada Allah. Tawakal itu berarti pasrah, saya sudah lakukan sebab, yang mudahkan nanti siapa? Allah. Orang pakai raja, pakai jimat-jimat itu tidak, pertama sebabnya itu tidak masuk akal. Kemudian hatinya bergantung pada sebab ini. Nah, ciri-cirinya J, sebabnya itu nggak masuk akal, nggak ilmiah, nggak logis. Hatinya bergantung pada sebab ini. Apa penglaris jualan gitu apa biasanya? Apa Pak? Sing wis tobat apa? Hah? Ada itu katanya yang buat warung, ya, biar jualannya laris, itu kata embuh dari wong pinter apa wong goblok atau wong endi ngomong. Pokoknya kalau buat ini tambah lagi, kamu buat nanti ada soto atau apalah yang berkuah, tambah lagi ludahmu di situ, main laris. Logis nggak itu? Logis nggak? Apa ditambah ludah jadi enak? Pak, jadi enak nggak? Enggak. Bisa jadi dia narik rokok kok, terus naruh situ lagi, tambah penyakit malahan. Logis nggak? Nggak logis. Namun diyakini punya sebab, katanya bisa dagangannya tadi laris, pelanggannya banyak. Berarti menggantungkan hati pada suatu yang salah, syirik. Apalagi? Contoh apa lagi Pak? Mau kasih contoh lain lagi? Hah? Kekebalan ki kepiye? Kekebalan ki lah. Sing wis tobat. Apa? Hah? Wah, berarti pakai jimat. Jimat itu dipegang terus nanti kebal gitu ya. Kalau polisi nembak orang panah. Tuh. Ya ora kena. Pas bengi ya ora ngerti ya gini ngendi. Pokoknya ada sesuatu yang dia simpan itu. Ada preman yang pernah mau tobat tapi yang nggak jadi tobat-tobat juga gitu. Dia pernah kasih jimat-jimatnya ke saya. Ada berupa besi-besi kecil gitu. Ustadz, ini pegang aja nih Ustadz. Ini jimat saya. Dulu saya dikejar-kejar polisi, saya pakai ini. Sakti banget kamu. Iya Ustadz. Gak pernah polisi berhasil itu. Ya mungkin polisinya kurang jago saja itu. Kalau saya jadi polisinya saya baca zikir-zikir aja itu, lawan kamu tak tembak langsung tembus-tembus nanti. Karena jimat-jimat tadi bisa dikalahkan. Ada dengan benda-benda kecil itu ada. Nggak usah cari tahu itu di mana, nggak usah belajar kayak gitu. Jimat. Ada berupa raja. Tulisan tengahnya itu nanti kalau ada di rumah tolong dicabut ini banyak di rumah-rumah. Saya berapa kali itu lihat ada di rumah-rumah itu. Mungkin nggak tahu, dikira itu cuma figura, hiasan, itu tulisannya apa? Tulisan Arab. Itu raja, itu jimat itu.
Tulisan tengahnya itu kitmir, backgroundnya itu layar belakangnya itu putih, tulisannya ada bagian warna merah, hijau gitu, tengahnya tulisannya kitmir. Itu dicabut aja itu. Di bawah ditulis, sudah ditulis, ini untuk penglaris atau buat cepat kaya atau gimana, di bawahnya ditulis tuh. Ya. Jimat-jimat nggak boleh dipajang di rumah-rumah itu, biar di rumahnya dilindungi. Ya kalau itu warung ya biar apa? Laris. Hati bergantung pada itu, logis nggak cuma pasang itu kemudian datang pelanggan nggak? Iklannya nggak ada, promonya nggak ada kok, nggak logis itu. Kita masih diberikan kecerdasan, kita masih diberikan akal, masih bisa berpikir. Contoh lagi, berobat. Ada sebagian pengobatan itu dengan cara memindahkan penyakit itu ditransfer ke telur, atau ada ayam maupun kambing disiapkan, penyakitnya ditransfer ke situ tuh. Tadi saya sebut ya, pokoknya jenengan dapat masukkan itu dalam syirik kalau tidak logis. Di pikiran gak masuk. Sekarang pertanyaannya, penyakitnya pindah pakai selang apa? Bisa pindah nggak itu? Tiba-tiba sudah ada di ayam ini. Ayamnya jadi ireng, jadi hitam. Terus disembelih. Logis? Hah? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak. Logika pakai itu, logika harus jalan tuh. Yang kedua, kalau ilmu ini ada, harusnya di fakultas kedokteran sudah belajar itu juga. Iya toh? Harusnya pengobatan kayak gini diajarkan. Karena kita kan butuh penyakit sembuh segera kan? Kok kayak gini nggak diajarkan gitu loh? Berarti nggak ilmiah, nggak logis, nggak masuk akal. Sama dulu itu juga nggak logisnya itu. Kalau awal-awal corona dulu katanya untuk menangkal itu buat sayur lodeh 7 macam apa ya? Iya Pak. Tolak balak ya itu ya. Nah. Berapa macam? Hah? 7 macam. Pada ke pasar semua cari itu bahan-bahan tadi. Ya Allah. Ini mau wong Wonosari, wong Panggang, wong Semin sama saja itu. Yang ngawen wong Lipar sami mawon. Logis nggak? Logis nggak? Mau pakai 7 macam kayak 10 macam. Kalau virus memang ditakdirkan datang ya wes, datang tadi virus. Siapa mau cegah tadi coba lihat? Nggak logis. Paham ya? Suatu yang kita bisa ngambil sebab itu jika logis atau ada dalil. Contoh ada dalil minum air zam-zam, air penuh berkah. Ustadz, saya mau niatkan ini untuk menyembuhkan penyakit bapak saya. Karena Nabi SAW katakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang minum. Minumnya untuk apa coba? Untuk sembuh. Ya, dengan izin Allah bisa sembuh. Minum lagi biar tambah kuat, bisa tambah kuat. Minum lagi biar cerdas, bisa dengan izin Allah. Minum lagi biar apa? Nyaur utang. Ya mudah-mudahan. Kan tadi Nabi SAW katakan air zam-zam tergantung apa? Niatan orang yang minum, niatnya mau apa? Ya logika gak bisa di sini, tapi dalil ada. Berarti sudah terbukti dengan dalil.
ilmiahnya karena ada dalilnya. Paham ini Bapak? Paham boten? Bisa berpikir logis nggak? Ya, kita diberi kecerdasan, kemampuan berpikir sehingga kita bisa berpikir ilmiah. Terus kita lihat lagi. Yang kedua, bertauhid, mengesahkan Allah itulah maksud dari iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa Ustadz? Suatu bentuk perbuatan yang ada tadzallul wal khudu'. Di dalamnya itu ada bentuk merendahkan diri dan tunduk. Dirinya dia rendahkan pada sesuatu. Dia tunduk pada aturannya. Maka itu disebut apa? Ibadah. Kita sholat ya, kita kan rendahkan diri di hadapan Allah. Ada yang punya jabatan mau tinggi sekalipun, sholat disuruh rokok dia. Suruh sujud terlebih rendah lagi, sujud orang tadi. Rendahkan diri enggak? Rendahkan. Patuh enggak? Tunduk enggak? Tunduk. Berarti sholat adalah ibadah. Sujud ibadah atau tidak? Ibadah. Berdoa ibadah atau tidak? Ibadah. Kenapa? Oh, dia mohon-mohon terus kok. Dia kan rendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, saya mohon. Nah, itu sudah rendahkan diri itu. Hanya Engkaulah yang bisa selesaikan masalahku. Nah, berarti dia rendahkan diri di hadapan Allah. Dia sudah nggak mampu lagi menyelesaikan masalah tadi. Ada bentuk merendahkan diri, patuh, tunduk ketika itu. Itu namanya ibadah. Maka ibadah-ibadah ini kita jalankan ayat iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami benar-benar beribadah. Kami tidak mau beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Maka kalau orang baca iyyaka na'budu, berarti orang ini harus jadi ahli tauhid, tidak boleh berbuat syirik. Sampai pun dalam keyakinan pun itu nggak boleh tercampur dengan kesyirikan tuh. Nggak boleh yakini khurafat, takhayul, mitos yang nggak benar. Karena itu masalah keyakinan. Apa Pak mitos Pak? Gak boleh hajatan bulan apa? Hah? Hadisnya wonten apa mboten? Kenapa bulan Suro gak boleh hajatan? Nah, bulannya raja-raja. Namun aslinya boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Kalau dulu itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hajatannya orang-orang jahiliyah tidak boleh di bulan Syawal. Kalau wong Gunung Kidul itu malah Syawal itu, amplopnya luar biasa. Nyumbang terus kalau sudah nyawal itu, sudah Syawal itu ya. Betul lah, betul Pak. Mumbat malah kalau masuk Syawal ya. Sehari bisa 5 atau nyumbang toh? Mitosnya orang jahiliyah disanggah oleh Nabi. Nabi malah milih hajatan bulan Syawal. Ya, Nabi milih bulan itu tuh. Mitos nggak benar.
disanggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Karena keyakinannya nggak benar di situ. Maka ada dalam bentuk keyakinan lagi. Oh, kenapa kita nggak boleh yakini kayak gini? Karena meyakini mitos-mitos itu tawakalnya kurang. Dia tawakalnya itu bergantungnya pada waktu tadi. Coba satu mitos lagi. Kalau ke pantai selatan nggak boleh pakai baju apa? Biru apa hijau toh? Baju apa? Hijau. Coba jenengan kalau nggak sengaja pakai baju itu, coba kalau orang ini masih belum yakin ya, sudah mulai khawatir itu. Waduh, wah salah nganggo klambi ya, kepiye ya aku ya. Sudah kesana itu mulai, wah jangan-jangan nanti celaka saya ini. Rasa seperti itu tawakalnya kurang loh. Kenapa dia nggak yakin pada Allah saja? Allah yang selamatkan saya kok. Kenapa saya harus takut dengan baju saya yang saya pakai warna hijau ini? Iya kan? Coba pasrah pada Allah, sudahlah. Allah yang selamatkan kok. Kenapa saya harus takut pada selain Allah? Kalau dia itu bergantung pada Allah, aman-aman saja. Dia mungkin nekat-nekat aja tuh pakai baju hijau tadi. Murah masalah. Itu contohnya. Sama seperti kita itu ada sebagian kalau lewat kubur atau tempat-tempat keramat, itu perbuatannya macam-macam itu, Pak. Apa biasa nih? Dibel, terus salam ke piye? Kalau lewat mbah, itu ngapain mbah siapa? Kan nggak tahu. Coba kalau dia nggak ngebel atau nggak apa, coba, waduh, ciloko aku. Orang ngebel, orang permisi. Padahal menyelamatkan dia Allah. Itu makanya tadi tawakalnya kurang. Iya lah, tawakalnya kurang. Coba kalau urusan kayak gini, lewat, cuma kayak gitu aja, lewat kubur aja kok. Allah yang menyelamatkan kok. Emangnya ada hantu-hantu keluar nanti dari kubur gitu ada? Ya film-film. Ora tenanan. Kita terlalu banyak nonton film itu. Sedikit-sedikit pulang, ada kain putih sana itu. Wedok rambutnya dawa, kain putih. Ya mungkin salah lihat. Yang dia lihat di TV dia bawa pulang, terus pas lagi ini, ternyata cuma, nggak ada apa-apa. Berarti kebawa tadi yang ditonton. Kan jadi takut-takut nggak benar. Maka nggak perlu takut-takut seperti itu. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, ya, mereka itu kalau lewat suatu lembah, mereka itu pamit-pamit sama persis dengan kita-kita ini. Minta-minta permisi dulu pada penjaga lembah ini. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Dan ada sebagian dari kalangan manusia itu meminta tolong kepada jin. Apa bahasa kita jin ini apa toh? Kalau di Gunung Kidul ini apa jin? Apa toh bahasa jenengan apa? Bau reksa, terus apa lagi? Macam-macam toh. Dia lewat situ, ada sebagian manusia minta perlindungan pada jin, kemudian Allah katakan fazadum rohaqa. Sebagian tafsirnya katakan malah manusia tadi itu bertambah takut. Tafsiran yang lain katakan fazadum rohaqa, malah jin itu tambah sombong.
Berarti sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Entah tadi orang itu tambah takut atau jinnya tadi tambah sombong. Makanya harus banyak-banyak baca zikir, minta perlindungan pada Allah seperti tadi. Terus lihat lagi yang ketiga, meminta tolong kepada Allah. Itulah maksud dari wa iyyaka nasta'in. Dan isti'anah meminta tolong itu di sini hanya dilakukan kepada Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Asalnya kita minta tolong pada manusia boleh. Mas, tolong ambilkan saya minum di sana, Mas. Nah, boleh kan? Boleh. Orang itu mampu lakukan. Minta tolong pada manusia, pada makhluk boleh dengan 3 syarat. Pertama, makhluk ini hidup, hadir, mampu. Apa? Hidup, hadir, mampu. Mas, ambilkan minum sana dong. Ah, masnya tadi apa? Hidup nggak? Hidup. Hadir nggak? Ah, itu ada depan. Mampu nggak ambilkan air? Mampu. Berarti boleh nggak? Boleh. Berarti kalau datang ke kuburan minta tolong pada penghuni kubur, boleh nggak? Memenuhi syarat tadi nggak? Hidup? Nggak. Hadir, dengar nggak orang yang datang minta? Nggak, harus mati kok. Mampu? Gimana mau berbuat dia di dalam kubur? Syirik nggak berarti? Syirik. Oh, namun kalau orang kita itu kalau susah itu, datang cari kubur-kubur keramat loh itu. Kan di Jawa ini kan banyak sekali kubur-kubur keramat itu. Entah itu kubur orang soleh yang paling soleh dia anggap, atau orang fasik yang paling fasik dia anggap. Yang paling banyak maksiat tuh kalau fasik. Tetap aja bisa diikuti. Kadang nggak tahu sejarah. Ya, pokoknya hanya ikuti saja itu. Terus yang keempat, manusia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam urusan dan berbagai ibadah. Berarti kalau mau urusannya mudah, minta tolong pada siapa? Allah. Urusannya lancar, minta tolong pada siapa? Allah. Penyakitnya sembuh, minta tolong pada siapa? Allah. Punya utang banyak, minta tolong supaya cepat lunas, minta tolong pada siapa? Allah. Ada masalah yang sulit kita selesaikan sendiri, hanya bisa selesaikan oleh Allah, maka banyak mohon pada Allah. Allah selesaikan urusan-urusan yang ada tadi. Maka jangan banyak bergantung pada makhluk. Terus ayat iyyaka na'budu ini mengajarkan untuk kita agar lepas diri dari syirik dan tidak boleh bergantung pada kekuatan sendiri. Jadi jangan nganggap dirinya itu bisa. Kalau kita pinter, jangan nganggap pinternya itu dari kita. Kalau kita sukses, jangan bawa-bawa kita juga. Maka kalau dapat nikmat, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sukses. Alhamdulillah saya sukses. Alhamdulillah. Bukan nanti dia jawab, oh saya sukses, oh memang dari sononya saya sudah pinter kayak gitu. Jangan, ucapkan dulu apa? Alhamdulillah. Ibnu Katsir mengatakan, maf'ul atau objek dari kata iyyaka didahulukan penyebutannya, baru kemudian na'budu, dan berulang untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan. Maksudnya adalah tidaklah kami beribadah kecuali kepadamu semata. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah saja.
Tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu saja. Inilah kesempurnaan ketaatan. Agama itu kembali ke kedua makna ini. Kemudian inilah sebagaimana sebagian salaf mengatakan surat Al-Fatihah itu inti Al-Quran. Inti dari surat Al-Fatihah adalah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti surat Al-Fatihah itu pada ayat yang tengah-tengah, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau orang jalani ayat ini dengan baik, nah itulah orang yang berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Berarti kalau masih berada dalam kesyirikan, berarti jalannya masih sesat, alias salah jalan. Kita diperintahkan untuk ikuti jalan yang lurus. Jalan lurus cuma satu. Jalan sesat itu bercabang-cabang banyak. Jalan lurusnya cuma satu. Itulah yang kita minta dalam ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Sisa penjelasannya nanti ada buletin yang baru ketiga lagi. Yang buletin ketiga insyaallah pekan depan baru kita kaji lagi. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau nanya langsung? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini terkait dengan syirik. Dalam satu keluarga ada katakanlah, kemudian salah satu misalnya kepala keluarga sudah mengatakan jangan sesaji karena syirik. Kemudian masih dilakukan salah satu orang yang saya tanyakan, apakah dosa itu dipikul oleh yang bersangkutan atau sebab itu kepala keluarga juga memikul dosanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan kesyirikan siapa? Salah satu anggota. Kepala keluarga tugasnya mengingatkan semampunya. Namun kalau kepala keluarga tentu punya kuasa. Dia bisa hukumi, dia bisa boikot, dia bisa bersikap keras. Karena kan kepala. Dia punya tanggung jawab untuk jaga keluarganya agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka punya tanggung jawab. Tapi kalau sudah nasihati semaksimal mungkin tapi kok nggak dituruti, berarti sudah lepas tanggung jawab. Jadi ini orang tua, anaknya buat syirik, tapi anaknya sudah ikut suami. Sudah diingatkan sebagai orang tua, sudah ingatkan, itu nggak boleh. Syirik itu dosa besar, kezaliman paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat-amat besar. Maka diingatkan sudah maksimal kok nggak mau nuruti, berarti tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang jelas kita cuma tugasnya menyampaikan, wa ma'alaina illal
balaghul mubin. Tugas kita cuma beri peringatan, menyampaikan. Kalau enggak mau diikuti, tanggung jawab sudah selesai. Tapi kalau gitu anggota keluarga kita tetap diingatkan terus. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Ada lagi yang langsung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab. Hubungannya dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang memelihara, yang menjadi raja, termasuk menempatkan di surga Nabi Adam dan Nabi Adam dan istrinya ini pernah tinggal di surga atau taman surga. Sedangkan di surga itu tidak ada perkataan jelek, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada membohongi. Kemudian ada hadis yang sahih. Yang pertama kali masuk surga itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunggu di depan surga umat-umatnya yang akan masuk surga, termasuk yang masuk surga dengan jalan besok itu ditunggu. Yang saya tanyakan tentang surga yang ditempati Adam, apakah sama dengan surga yang akan ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jannah atau surganya dari sisi nama, iya disebut surga juga. Namun apakah sama seperti surganya Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam. Namun yang jelas, kalau dari sisi surga yang tempati Nabi Adam dulu, itu sebelum ada beban taklif, belum ada beban hukum. Maaf, sudah ada beban hukum. Ada perintah di situ. Jadi bukan surganya yang belakangan nantinya yang penuh nikmat saja. Nggak ada lagi ujian kan? Di surga yang ini ada gitu. Maka dianggap Nabi Adam itu lakukan kesalahan karena ada pohon khuldi yang sengaja dilanggar. Padahal sudah diwanti-wanti, ini nggak boleh dilanggar. Berarti ada suatu pembebanan hukum di situ sudah ditetapkan. Nah, nanti surganya yang belakangan, nanti yang kita dapati di akhirat kelak, tidak ada lagi pembebanan seperti ini. Semua cuma sekadar nikmat. Jadi dari sisi perbedaannya di situ. Di masa Nabi Adam masih ada pembebanan kan? Oh, yang buah ini dilarang. Kalau surga yang belakangan sudah tidak ada lagi larangan-larangan seperti itu. Namun kalau ditanyakan jenis surganya itu sama ataukah beda, wallahu a'lam. Tapi sifatnya berbeda. Baik, saya jawab dulu pertanyaan ini. Terkait dengan software bajakan, bagaimana hukum dan solusinya jika software tersebut disediakan dari kantor tempat saya bekerja? Sedangkan saya tahu jika software tersebut bajakan dan untuk mencari software aslinya susah. Minta pada pihak kantor membeli software asli. Yang tugas beli asli pihak kantor. Ya mungkin atasannya belum ngaji aja ini kayaknya. Kalau atasannya sudah ngaji, insya Allah sudah pada paham. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada atasannya. Bagaimana hukum seorang yang memindahkan patok tanah dan bagaimana menyikapinya? Milik siapa tanah tadi? Orang lain toh? Berarti langgar hak orang atau tidak? Langgar. Nabi SAW itu katakan, siapa yang langgar hak orang lain, satu jengkal saja tanah dia itu langgar,
bumi itu, ini bumi ya, dari atas ini sampai bawah ini, lapis bumi ini itu akan menggulung orang ini nanti pada hari kiamatnya disiksa. Ini tanda kalau satu jengkal tanah yang diambil, tanah lapis atas sampai turun ke bawah itu milik orang tadi. Maka akan disiksa dengan tanah-tanah itu. Misalnya J, ini tanah lapisan ini kan, di bawah ini ada sumber air. Nah, yang jadi milik sumber air ini yang punya tanah di atas. Kalau dibor tanah ini kok dapat air. Nah, yang punya air ini yang tanah di atas tadi itu. Walaupun mungkin ngebornya itu miring ini, dari sini miring dia nembak gini ya, misalnya. Kok dapat air ini? Airnya punya siapa? Yang tanah di atasnya. Nyolong. Iya toh, hak orang. Siksaannya berat seperti itu. Maka jangan coba-coba memindahkan tanah orang lain tanpa izin. Bolehkah kita mencium kaki ibu atau minum air bekas cucian kaki ibu? Tidak perlu. Hukum menuliskan ayat Al-Quran kemudian digantungkan sebagai kalung dengan niat untuk perlindungan, berarti jimat. Jimatnya berupa ayat Al-Quran. Mau katakan syirik nggak bisa, karena masalahnya itu ayat. Tapi para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan jimat ini nggak boleh, walaupun dari ayat, karena merendahkan Al-Quran. Itu pun kalau dibawa ke tempat kotor seperti toilet, dia nggak lepas, dia berarti merendahkan Al-Quran. Dan juga ini jadi perantara menuju jimat-jimat yang lainnya. Kalau ini dibolehkan, nanti yang lain-lainnya lagi, jimat-jimat macam-macam dibolehkan lagi, gara-gara satu ini dibolehkan. Maka yang aman, tidak diizinkan jimat semacam itu. Kalau digantungkan sebagai kalung tidak boleh. Apa yang perlu kita persiapkan apabila kita berniat umroh selain tersedianya dana dan kesehatan? Ya ilmu. Ilmu apa? Umroh. Dia harus kuasai ibadah umroh yang ingin dia jalani. Jadi dia belajar dulu. Kalau tidak, minimal dapat pembimbing yang bisa ngajarkan umroh. Umrah itu cuma ada dua ibadah penting saja, ada tawaf, kemudian ada sa'i. Diawali dengan niatan ihram di miqat, kemudian ditutup nanti dengan cukur rambut. Total ada 4 ibadah saja. Ya, niatan ihram, kemudian lakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i 7 lintasan, kemudian setelah itu cukur rambut. Selesai. Sudah tahallul, maka ibadah umrah tadi rampung, selesai. Ustadz, apakah riba hanya berlaku untuk yang disepakati di awal? Lalu bagaimana tambahan pengembalian utang yang tidak disepakati di awal? Kesepakatan itu ada 2 macam. Kesepakatan yang tidak tertulis namun sudah umum. Oh, gue paham, Pak, jenengan paham sendirilah, masa pinjam kok nggak ada tambahan. Mbok sadar-sadar gitu loh. Nah, berarti memang sudah umum di masyarakat seperti tadi. Ya, itu dianggap seperti syarat tertulis di awal. Walaupun itu tadi tidak ada tertulisnya, tapi sudah umumnya seperti itu. Maka kalau seperti ini tidak boleh ada tambahan dalam utang. Namun kalau tidak seperti itu, tidak ada syarat tertulis maupun kesepakatan bersama tidak ada, kemudian ada yang sudah membantu kita pinjamkan uang, misalnya 1 juta, terus kita kembalikan uang 1 juta ini, terus kita bawa oleh-oleh macam-macam. Pak, ini tak nyaur utangnya 1 juta Pak, dan ini ada oleh-oleh untuk anak-anak. Boleh nggak dimanfaatin?
boleh. Kenapa? Tidak jadi kesepakatan awal. Misal ada orang yang utang sejumlah uang tanpa ada kesepakatan adanya tambahan, tapi ketika pengembalian si pengutang memberi tambahan sebagai ucapan terima kasih. Ini namanya peminjam yang tahu diri. Tahu berterima kasih itu bagaimana. Kalau dia nggak punya apa-apa ya sudah, minimal doakan kan. Kata Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang buat baik padamu, mbok dibalas. Fa illam tajidu matukafi'uhu fad'u lahu. Kalau tidak mampu dibalas, maka minimal apa? Doakan dia. Pak, saya kembalikan uang ini. Mohon maaf saya nggak bisa kasih apa-apa lagi. Saya cuma doakan mudah-mudahan harta panjenengan tambah berkah. Nah, doa itu tahu diri dia. Terima kasih. Dan kata Nabi SAW, ya, tidak disebut bersyukur kepada Allah malam yashkurin nas, orang yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Artinya hadis ini maksudnya orang itu tidak disebut bersyukur yang benar sampai juga dia berterima kasih pada orang yang telah berbuat jasa padanya. Minimal ucapan terima kasih, ucapan doa itu paling minimal. Mau balas budi orang seperti itu. Wallahu alam, minggu depan kita ketemu lagi insyaallah. Ya, nanti buletin tadi dibawa lagi, nanti saya kasih buletin baru insyaallah pekan depan untuk tafsir Al-Fatihah serial ketiganya. Demikian. Di ada ya. Kalau wonten Pak. Bukan, sampun. Oh iya, tisu tadi masukin tisu. Apakah menggandakan atau mengcopy masuk kategori zolim? Mengcopy apa ini? Hah? Kalau bukunya sudah ada hak cipta, harus minta izin yang nulis dulu. Baca tuh berarti toh? Iya, harus minta izin dulu. Kecuali keadaan darurat. Buku ini sudah nggak ada lagi di muka bumi, sudah nggak dicetak lagi. Mau minta izin gimana coba? Sudah nggak dicetak lagi kok. Nah itu baru dibolehkan. Sugesti orang sakit terhadap seorang dokter, cocok dan percaya hanya obat darinya yang bisa menyembuhkan. Apakah termasuk syirik? Tidak. Karena ada orang itu maunya ke dokter ini terus, tapi tetap dia bergantung kepada Allah, maka tidak termasuk syirik. Cukup? Ya, walhamdulillah. Yang belum saya jawab pekan depan lagi. Ya, masih bisa numpuk, nanti jenengan numpuk pertanyaan duluan nggak apa-apa. Nanti tak jawab gitu. Nggak selesai minggu berikutnya lagi. Kan sudah rutin malam Rebu. Dengan aja mau numpuk-numpuk nggak apa-apa. Gitu nji. Saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diparingi sehat, panjang umur, diparingi rezeki penuh berkah, dijauhkan saking kesyirikan, dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertauhid dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita tutup sarengan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.